30 Juni ya. Enggak dong, belum. 30 Mei 2023. Sekarang kita ngobrol sama Rifki. Sama saya. Sama saya sekarang ngobrolnya. Ini kacamatanya yang mana sih? Kan hilang kacamata gue. Waduh, Ada somewhere. nggak tahu pokoknya di mana lah. Ini oke. Kan ini gue rasa cocok banget ini ya. Tempatnya. Apanya? Lu banget nih kayaknya. Apanya? Ini tempatnya. Oh, tempatnya, iya. Tempatnya lu banget. Muka lu nggak terlalu kelihatan, tapi tadi kan Gak apa-apa lah. Nggak usah deket-deket ya, Iya. kamera mah. Yang penting kan suaranya kan kedengeran. Iya, itu dia detail. Kita emang nggak usah kasih tahu kita lagi ada di mana. Betul. Santai aja, nggak penting. Nggak usah lah lokasi mah Yang ya. paling penting sebenarnya praktek yang dilakukan Itu. sama lu di sini gitu. Karena juga mau ngebahas tentang si unconditional design. Ki, tolong ceritain sejak awal mulanya lu bikin art unconditional design. Gimana ceritanya bisa sampai situ? Gue tahu lu sering ngomongin ini. Iya, tapi gue kalau kerekam kayaknya jarang sih. Oke, bagus. Ini sekalian didokumentasiin. Iya, benar sih mas. Awal mula sih emang ya pokoknya inilah ya jaket gitu. Ada deh gue. Pokoknya emang awalnya kan dari magang emang. Bermula dari magang, mata kuliah magang. Terus gue bingung gitu kan. Bingung soal gimana ya gue magang yang nggak sama gitu sama kayak temen-temen gue gitu. Karena mayoritas kan temen-temen gue jurusan gue di desain produk, dan temen-temen gue magang itu di agensi desain, cuman desainnya bukan desain produk. Oh bener tuh. Ya kan, Itu gue caplok-mencaplok udah sering jadinya. denger tuh anak desain produk magangnya agensi desain, nggak ada desainnya urusan produknya. grafis, Bener, desainnya malah visual, kerjainnya desain grafis. poster, flyer dan Lo lain-lain lagi lah. di Stuvo banyak yang begitu temen-temennya. Iya, Desain betul. produk juga dia itu tuh. si Miul dan kawan-kawan. Iya. Terus dan akhirnya ya gue kedapetan link itu bermula dari Bang Popo sih. Oh, Popo ya? Popo tuh titik temu gue, perantara juga, terus rekomendasiin gue ke Art Lab. Karena dulu Popo gue undang sebagai talk show. Gue ngikutin Popo udah dari SMA sih, cuman gue dapet rekomendasi Popo pas gue di Bentara Budaya Jakarta soal street art lah di kota gitu. Street art di kota, terus yang kritik tentang kota dan lain-lain. Terus apa lagi ya, Popo ngerekomendasiin Art Lab sebagai, gue nanya dia, Popo ada tempat magang nggak, rekomendasi gini terus si Popo nanya, lu apaan, jurusannya ini, gue tertarik sama ini gitu, sama kota dan fungsi dan lain-lain gitu. Oh coba aja lu ke Art Lab gitu. Udah tuh tanpa basa-basi, gue nggak kenal siapa Art Lab, gue nggak tahu Art Lab kayak gimana bentukannya, gue direkomendasiin datang ke Gudang Sarina doang. Tapi emang gue udah pernah ke Gudang Sarina, akhirnya gue jadi berani gitu karena gue udah tahu ruang itu gitu. Waktu kapan waktu sebelumnya ke Gudang Sarina, waktu sebelum acara apa itu? Enggak, sebelum Jakarta Bina sih. 2015 ya kan? Ya, JB 15. Magangnya 2016. Iya. Baru mulai startnya 2017. Awal tahun. Mungkin banget. Awal tahun terus ketemu Art Lab itu pertama kali Asung, karena emang ditujunya suruh ke Asung. Asung bingung gitu lah, lu mau ngapain lu di sini?
Gua nggak pernah magangin orang di Artlab, adanya kolaborasi. Lu seniman apa gini, lu spesifiknya apa gini, nanya-nanya segala macam. Ya udah gua cuman minta gua pengen magang nih Kasong nih, terus gua dibelokin dah tuh, "Lu jangan di Artlab, di Rurushop aja." Terus gua tetep kekeh kan, karena emang gua kepo pas Popo cerita, "Lu harus di Artlab," gitu. Jadi kayak, Heeh, kenapa nih Popo harus ngerekomendasiin gua di Artlab? heeh. Udah terus Justru malah ke Rurushop kali iya, kan "Lu Rurushop produk aja lu, nih, ini produk produk nih, lo. jualan nih, lu benda-benda lu jualin sini, atau lu ngebikin display buku, kaos, dan lain-lain." Mmm, Terus gua nggak tertarik gitu, heeh, cuman kan karena itu cuman kayak project, 1 tag gitu, satu sekali jadi selesai gitu. Terus dalam masa waktu magang kan 3 bulan. Nah itu tuh gue pengen yang ngulik banget, ya udah akhirnya gue tetap kekeh, gue milih Artnet, ya udah tuh akhirnya, eee, tahun 2017 ya baru, "Ya udah lu balik lagi deh, nanti, kita ngobrol lagi, email-email-an dulu aja," gitu. Terus lu cari tahu dulu tuh, dikasih PR dah tuh, cari tahu dulu. entar dulu nih lu kan datang untuk magang di Artlab itu mmm, tahun 2016 akhir. 16 akhir, tapi nggak langsung. Enggak, kasih PR dulu selama berapa bulan Oh, gitu. padahal secara jadwal lu di kampus nggak masih ada waktu? Masih. Oh, oke. Tapi kan gue baru masuk semester 7 kalau nggak salah. 7 apa? Iya 7. Oh, memang belum waktunya untuk magang Belum, sih, cuman tapi lu gue udah prepare. persiapan. Oh, gitu. Bagus juga. Ya terus Mahasiswa yang bagus, mempersiapkan. kepo gitu, kepo akhirnya. Terus ya udah akhirnya 2017 dikasih PR sebulan, cari tahu tentang Artlab, di website nggak jalan. Hmm. Akhirnya di Twitter breakdown semua, IG, Facebook, terus Google dah segala macam tuh, website sih paling penting tuh di website, tapi bukan di websitenya Artlab karena waktu itu udah nggak aktif gitu. Hmm. Udah berjalan, masuk Artlab, magang, gua nggak ngapa-ngapain di Artlab. Nggak ngapa-ngapain? 2 bulan gua nggak ngapa-ngapain, tapi ngobrol doang, nongkrong segala macam, kayak pengenalan diri sih itu jatuhnya. Tapi 2 bulan nongkrong doang kayak biasa gitu. 2 bulan Ya nongkrong itulah doang. nongkrong, beneran gua kerasa nongkrong jadi pola pola kerja, pola, sharing, pola segala macam itu yang kita bahas juga. Tapi lu ngerasa 2 bulan nongkrong itu 2 bulan nongkrong lu sampai nothing atau apa iya, itu? nah ada yang nothing, ada enggak, ada yang pengenalan, ada yang pengen tahu, Heeh. ada yang ya pengetahuan lah kebanyakan. Dari gudang Sarina tuh, kawan-kawan ngasih tahu segala macam. Terus lama-lama, apa namanya, bikin bikin meeting pertama kali bertiga, gua, Kaica, Asung. Tuh ngomongin gua suka apa, itu bulan kedua tuh. Gua suka apa, gua ngapain, spesifiknya gua apa, biasanya gua ngapain gitu. Udah biasa aktivitas lah. Terus Hmm. gua bilang gua suka fungsi, objek, dan segala macam karena emang gua dari kecil gitu ya suka pengen pakai jaket dulu gitu. Oh ya, jaketan. Dingin. Asli dingin banget. Yap, terus itu sambil ngobrol kali ya? Hah? Sambil ngobrol nggak apa-apa Iya, kan? iya. Nggak apa-apa. Terus Bikin kopi dulu apa? jangan, jangan. Ya nggak Apa? apa-apa sambil bikin kopi. Ya udah, Bang, Gua masak air. nggak usah. Lalu mau masak mie? Air Oh, buat masak kopi kok air. ngomongin kopi. Ya udah terus ini, Kan lu ngomong aja kok situ iya orang 2 minggu, kerekam. di bulan kedua gua apa, eee, cerita-cerita gua suka apa, gua suka objek, fungsi. Wah, terus langsung kayak ketemu, cocok," kata dia gitu. Langsung, "Cocok nih." Cocok. Kenapa? Gue bingung kan ya. Iya, Ya kenapa dia bilang cocok? cocok, kita ada project, gitu. Ya itu langsung gitu, langsung nawarin kita ada project, tapi, sempet sempet tertunda atau nggak jalan gitu. Heeh. Gue lupa awal pertama kali dia bilang ada project-nya apa itu, pokoknya tentang objek. Kebetulan banget itu kayak, secara, momen pas banget gue datangnya gitu. Terus ya udah tuh gue bilang, "Wah, apaan tuh, Kak?" "Ya pokoknya tentang objek ini, entar kita ngobrol lanjut lagi, eee, soal kayak gimana-gimananya." Terus akhirnya ngasih tahu, wah gue penasaran kan apaan tuh project-nya, terus Kaica yang ngejelasin. Kaica ngejelasin semua detail, terus gue wah ini gue tahu nih, gue tahu gitu. Terus, ya udah coba gitu.
dari pandangan lu dulu aja gitu. Nah akhirnya case pertama kali ya Jakarta dulu aja Ki gitu, jangan kemana-mana gitu, dan nggak usah dipublis gitu. Maksudnya emang karena art lab ya, penelitian kan, laboratorium, emang spesifikasinya penelitian tentang kota, tentang urban gitu-gitu. Spesifikasinya apa? Spesifiknya apa? Objek, Objek. objek yang berfungsi atau yang di apa ya? Gue lupa tuh langsung nyebutnya apa tuh, kata-kata padan kata yang pas waktu itu. Terus, wah ini mah alih fungsi, gue gituin. Gue pertama kali kata yang keluar dari gue, ini mah alih fungsi, gue gituin. Karena emang gue baca buku desain produk ada kaitan dui fungsi gitu-gitu. Berapa apa ngomongin fungsi itu ada banyak banget lah. Ada satu buku dah terus wah ini mah alih fungsi Kasem. Oh iya, terus lo tahu ini deh. Udah coba. Udah tuh gue terjun. Hari besokannya udah meeting berapa lama gitu terus ngobrol, terjun pertama kali tuh. Udah lu dari rumah aja coba, dari rumah ke Pancoran gitu. Apa yang lu dapet gitu. Udah tuh gue berangkat sengaja lewat yang nggak cepet ya treknya, trek terlambat gitu. Terus oh ini kali foto berapa kali gitulah, berapa kali foto pakai handphone sendiri itu. Terus momen pertama kali yang gua kagetin dan yang menurut gua ini banget nih alih fungsi, tukang tahu bulat udah. Tahu bulat lagi ngebum-ngebumnya tuh. Tahu bulat. Di mana letak alih fungsi tahu bulat? Dia ngubah dapur di belakang bak. Tapi walaupun emang sebenarnya itu udah umum ya. Mobil jadi apa namanya? Kayak camper van yang jadi tempat food truck gitu-gitu tuh udah. Cuman tahu bulat tuh kayak punya suatu yang formula tersendiri gitu, terus kayak dia punya trademark. Gue bukan food truck gitu. Tapi walaupun emang orang ada yang bilang itu food truck. Tapi yang jadi poin penting gue adalah sofa. Jadi pertama kali gue ngeliat tukang tahu bulat, kenapa gue bisa bilang dia alih fungsi atau akal-akalan, si sofa itu. Karena ada sofanya. Ada sofa, dia duduk Di di mobil sofa, bak itu ada sofa. di belakang mobil baknya dia duduk di sofa, terus apa namanya ngadep ke belakang, gorengnya gitu santai banget, single sofa. Goreng anjing itu, iya serius, goreng santai. Terus bang boleh minta izin nggak gitu, ngapain, foto gitu. Gue beli dulu tapi kenapa gue beli 10.000 segala macam, boleh nggak minta izin foto abang gitu dari belakang gitu. Boleh gitu, gue foto. Ini poin pertama kali tuh, ada sofa di belakang mobilnya tahu bulat, mobil baknya tahu bulat. Terus itu satu. Terus kedua tukang pisang dia emang jualan pisang doang buahnya, naruhnya di pagar. Anjir, displaynya ini banget sih, Oh, pisangnya absurd banget, direnceng di di pagar. pagar pintu rumahnya. Terus susunnya displaynya rigid gitu, rapi gitu, ngikutin sama frame besinya. Terus ya udah gue foto kedua. Terus ketiga itu beberapa Kopi yang apa? Ini ada yang mau kopi. apa ya? Ini udah ada kok di sini. Itu punya siapa gue nggak tahu. Tadi itu ada yang mau ngopi dulu itu. Siapa? Nggak tahu. Tadi udah dimasak nasi gue lupa. Oh. Tadi lu mau ngopi gak? Enggak. Tadi lu gue ngopi dulu. Ambil renceng. Habis pisang mas. Tadi lu pisang. Habis pisang gue mau nyemok dulu kali ya. Apa nyemok? Iya mau ngerokok, bikin rokok. Oh bikin. Iya itu kan panas. Lagi gak? Lah ini baru matang soalnya. Iya. Jadi nggak jadi. Cukup. Bentar kita ngopi dulu nih. Apaan tuh? Habisin deh, udah gak ada yang makan lagi. Udah cukup. Ada bihun.
Kok ini habis nih baterainya? Iya. Dah. Terus gimana? Terus akhirnya udah pisang nemu beda hari lagi, besokannya gue ketemu tukang tahu bulat lagi, itu lagi berubah bangkunya, udah nggak pakai sofa. Hah? Iya? Iya, Kenapa? nggak tahu kenapa, pokoknya habis gue foto terus besokannya ketemu udah nggak pakai sofa, abangnya masih sama, mobilnya sama, tapi bangkunya berubah jadi bangku SD. Anjing, absurd lagi tuh, makin absurd lagi, bangku SD anjing, bangku kayu SD. Udah dong, udah ini banget lah, karakter banget lah, anjing bangku SD nih. Tapi ya pokoknya bentukannya kayak bangku SD, kayu jati berat gitu, terus bentukannya nggak ada yang buat dijual umum banget gitu lah, kayaknya emang untuk yang bikinannya banyak gitu. Terus besokannya lagi gue belum laporan tuh, pokoknya gue kumpulin berapa kali bolak-balik gudang Sarina rumah, sampai akhirnya gue ada kesempatan beli martabak. Itu yang anjing banget tuh, itu dapat jawaban kayak anjing, kok gue nggak pernah kepikiran gitu, tukang tukang martabak pakai gayung. Hah? Adonannya itu gayung mandi. Begitu dia mau tuang ke Ke martabak manis ya, bukan martabak telur ya. pakainya Martabak manis gayung. selalu gayung. Gayung yang lope gitu. Enggak. Gayung enggak pakai gayung lope. Emang bercandanya ada yang pakai gayung lope, nggak ada yang pakai gitu. Terus gue bilang nggak ada, emang semuanya gayungnya yang normal. Yang bulat biasa. Kalau boleh nyebut merek pokoknya singa lah, bintang singa lah. Bintang singa. Terus gue tanya tuh, kenapa lu pakai gayung bang? Wah, kalau jawabannya emang oke banget sih, kayak Apa? dari angle, volume, satu gayung bisa jadi 3 loyang, pas. Jadi tolak ukur, terus angle gerakan dia nuang, enteng, nyaman. Boy, itu udah desain produk gue jawabannya. Gue yakin terus partnernya dia bilang gini, udah berapa gayung nih? Anjing, iya bisa jadi ukuran iya kan? jadi ukuran. Si embernya itu juga kan, jadi kan dia nyediain si ember, sekali dia nuang langsung isi lagi kan, karena reload kan. Nanti mungkin itu dihitung juga mungkin Iya sama pasti dia. itu. Berapa ember nih hari ini? 2 ember, 3 ember. Keluar berapa ember. Lu kok Berapa 1 ember gayung. cuma dapat 20 gayung, Nah, harusnya lebih. Lu gimana makanya? Ya ribet gila. detailnya lebih ribet lagi. Udah bukan kilo lagi, bukan liter. Ya udah tuh, udah gitu singkat cerita udah banyak, udah sekitar 20-an lebih lah objek yang emang udah dapat, kenapa ada di situ, kenapa pakai itu, kenapa dibikin itu gitu-gitu, kenapa milih objek itu gitu-gitu. Terus apa namanya, di ujung ceritanya gue udah bilang, udah nih gue udah bisa bikin ini nih Kasung, jadi udah bulan terakhir nih Kasung, gue harus ngajuin laporan ke kampus ini. Kalau kagak gue nggak lulus gitu terus. Karena kan emang magang salah satu ini kan, keharusan yang lu harus selesain. Ya udah, bikin laporannya, nanti kirim email aja dulu, terus bikin teks, ceritain segala macem. Berapa kali revisi lah, 2 kali kayak. Pas ketiga, oh ini oke nih, terus tanda tangan, cap, bawa ke kampus. Yang lucunya lagi, pas di kampus, anjing, gue kasih dosen, terus kamu ngapain ngumpulin sampah gitu. Tadi lu yang lu kumpulin adalah berupa foto-foto yang gue ceritain tadi. Foto-foto terus dengan narasi, penjelasan, ceritanya. Oke. Ngapain kamu Kata ngumpulin dosen sampah? lo adalah kenapa lu bawa sampah? Kamu magang ngapain ngumpulin sampah gitu. Terus gue nggak bisa ngomong apa-apa lah, terus kayak gue stuck gitu kan, anjing apa lagi ya gue. Terus ya udah, akhirnya gue ambil lagi tuh, terus gue tanya, emang mau kayak gimana pak? Akhirnya gue lebih baik lagi, gue ceritain kenapa gue ngumpulin ini, gue kenapa magang kayak gini. Pas kedua dia oke aja tuh, terus naro, terus besokannya baru sidang. Udah tuh, tapi
pas di art lab udah ketemu sama Ade gitu kan, terus dia kasih tahu struktur art lab siapa aja, terus ketemu orang-orangnya, Mhm. sama Ade nantang kayak dapetin cepet, sidang lu harus dapat A dan segala macam kayak gitulah. Terus ya udah, terus gua praktekin semua, lulus lulus sidang dapat A, udah. Dapat, gua balikin lagi ke Om Ade gini, terus eh ya udah, ini challenge satu udah selesai nih. Hmm. Lu sidang udah selesai, A juga udah dapet, terus foto udah 50, cari 100 foto di Jakarta. Udah tuh, gua nyebar udah nggak make rute Ciputat Mhm. Gudang Sarina, udah tektokannya udah macem-macem random gitu. Hmm. Kemanapun gue udah auto gitu, udah kayak Iya, udah ngelihat kayak set udah matanya udah heeh. langsung lihat ini Mhm. aneh nih foto, Udah ini aneh. foto tanya gitu. Tapi selalu izin sih pasti gue biasanya. Mhm. Gitu terus ngobrol udah banyak dapat 100, presentasinya di Gudang Sarina, itu habis udah gue di situ. Habis Hmm. tuh dalam arti kayak Habis gimana? banyak yang nge-breakdown ini, banyak yang bantah, banyak yang ngekritik kayak, "Ah, ini bukan ini bukan ini," terus emang di situ kan kelasnya emang beririsan ya, Mhm. life hack, terus 5 minute craft, DIY culture gitu-gitu. Iya. Mhm. Terus wah ada 5 5 bantahan lah dari beberapa teman-teman di Gudang Sarina waktu itu. Bantah semuanya, terus udah gitu, "Anjing lu ngapain ini," terus buang-buang waktu gini, udah ada di YouTube nih, udah gini. Tapi gue tetap kayak, "Enggak, ini bukan begitu, ini emang punya punya pattern atau bukan pattern, apa, cara sendiri," waktu itu gue bilang. Bukan kayak 5 minute craft, nggak kayak life hack, nggak kayak DIY gitu-gitu terus. Karena lu kan nggak menunjukkan cara bikinnya. Mhm, nggak ada. Lu cuma mengambil satu buah image, Mhm foto di mhm foto mhm gitu, dan it foto tersebut menunjukkan cerita-cerita di baliknya. mhm Iya kan? mhm Jadi kita bisa yang nonton atau yang lihat foto tersebut bisa berimajinasi bahwa apa yang mhm, terjadi sebelum betul, ini dibuat. Kenapa pakainya pakai itu, mhm, digabung dengan ini, iya, jadi itu mhm, gitu. iya. Jadi benda baru gitu kan. Ya udah terus udah gitu dapet tuh, berbagai macam ininya, eee, bantahan, kritikan dan segala macam, terus gue tetap ceritain juga kalau ini bukan kayak gitu, bukan apa yang kayak dibantah atau dikritik. Makin seru dah tuh pas di presentasi di IGC, terus udah gitu, selesai, eee, tantangan selanjutnya coba dibikin jadi open source gitu, karena emang ini kan, jadi latihannya art lab gitu-gitulah. Terus, ya gimana kalau jadi open source gitu, pilihannya banyak gitu, terus Kelar kayak unconditional design nih. Nanya. terus udah gitu, jadi Instagram. Nah, itu begitu sekarang jadi Instagram tuh Gentong, Mas Gentong dulu yang gitu. kenapa jadi unconditional design namanya? Nah itu Asal pertama mulanya? kali nama Kaica sama gua tuh, Kaica, gua, Asung juga, ada Om Ade juga waktu itu, ngobrolin ngobrolin soal gimana bisa, apa ya namanya yang cocok gitu jadi sebutannya gitu. Eee Project itu. untuk project itu apa sih ini, masa lu pakai, eee, alih fungsi doang gitu, Alih fungsi. nggak nyambung kan, terus, eee, apa namanya, akhirnya bilangnya, "Coba ini cari yang pandangan kata yang cakep," gitu. Gua nemu akal-akalan warga kalau gua. Akal-akalan Itu warga. itu gua yang nemu, terus akhirnya sama Kaica di breakdown lagi jadi unconditional design. Hmm. Tapi emang secara, waktu pas laporan emang gua udah nyeritain kalau itu udah tanpa syarat gitu-gitu. Gua udah nyeritain ada tanpa syarat, ada ama ini, terus sama Kaica jadi bahasa Inggris apa gitu gua lupa. Jadi ada unconditional design dan apa namanya, padan katanya terus jadi pas gitu. Tapi ya udah dipilih aja tuh jadi bahasa Inggris. Terus ya udah akhirnya, di situ udah mulai itu unconditional design jadi Instagram, jadi hashtag pertama kali pas karena Instagram lagi booming-boomingnya Mhm. mainan hashtag gitu. Makanya sekarang rame di Instagram. Main di Sekarang udah berapa? Instagram 15.000 ya, 15.000 1.400-an ya follower-nya. follower.
Tuh lu masih iniin aktif Masih sampai sekarang? masih, cuman kayaknya nggak seintens dulu gua nge-breakdown satu objek jadi caption banyak banget gitu, karena mungkin orang capek kali ya. Tapi gua nggak tahu sih pandangan orang-orang di follower di Instagram, Unconditional Design tuh kayak masih breakdown caption tuh oke nggak sih gitu-gitu. Tapi Mmm, dulu gua rajin banget sampai ada yang ngekritik caption gua segala macem, oh kayak caption-nya heeh, sampai dikritik? dikritik ya, "Ini orang ngomongin apa sih?" Ada tuh yang gitu, kayak di-screenshot terus ditaruh di story-nya dia, terus, teman-teman ada yang ini, ada yang tahu nggak nih ngomongin apa gini?" Terus emang ya kalau secara gue pribadi aneh sih, terus akhirnya gue coba nanya-nanya ke jurnal karbon, akhirnya tuh Mmm, ada kaitan apa, mmm, ke sana kemari, antar divisi, paham nggak? maksudnya? Enggak. Ya secara tulisan teks gue minta tolong ke jurnal karbon, karena jurnal Oke. karbon secara teks kan mungkin bisa Mmm, ngebaca itu, oh gitu, iya iya. heeh, minta tolong kayak gitu. Mhm, Udah akhirnya, jadi padan kata, terus sekarang udah nggak begitu, aktif kayak dulu lagi nge-breakdown satu caption, satu objek jadi satu caption, tapi, lebih kayak bikin-bikin artikel gitu jadi buat, paper sih, kayak paper gitulah buat kampus gitu di luar. Terus ya udah, terus, eee, masih posting masih, cuman lu sekarang pakai pola gitu nggak? Posting-nya setiap apa sekarang gitu? nggak pakai. Dulu ada, dulu pakai polos kayak, "Ah, dulu terserah." Tapi lu males sih Bukan sekarang ya? males, kayak nggak butuh waktu gitu, butuh waktu, Emang lu eee, nggak ada yang apa, maksudnya lu sendirian tuh yang bikin? sendiri. Dulu kan berdua sama Godit, Oh sekarang sendirian aja, nggak ada sendiri, mhm. Dulu Godit, ngajak sapi gitu Godit untuk tetep bukan tetep, awal-awal postingan satu sampai berapa, sampai 20-an, Godit tuh masih bantu caption, hashtag, eee eee, postingan apa setelahnya gitu-gitulah. Apa ya polanya lah, mmm, kayak gitu. Sekarang udah sendirian aja gua, sendirian terus ngurus apa aja ya sendiri udah, kiriman, nyari datanya, nyari nyari kenapa bisa ini ya, terus gua kiriman banyak ya? banyak banget. Seberapa banyak sih kiriman orang-orang ikut coba Mmm, kontribusi? kadang momen banyak tuh biasanya hari-hari besar juga ada. Mmm, Contohnya kemarin kayak lebaran, lebaran wah ya? itu lebaran banyak banget. Tahun baru, Natal, nanti juga nih kayaknya nih, ya lebaran haji, karena tahun lalu lebaran haji juga gila tuh, Mmm, banyak banget aktifnya, terus, 17-an, iya. itu banyak banget 17-an, lebih banyak lagi 17-an tuh. Lebih gila lagi pas Covid itu, gila. Gua Mmm, sampai puyeng banget ngedata. berarti kalau misalkan ada yang kali aja ada yang nonton dan belum tahu Unconditional Design, itu cek di Instagram Mhm, namanya Unconditional Design, desain, nampilin berbagai foto, dokumentasi, mmm, ulah warga warga terhadap semua, benda-benda, benda-benda terhadap, kebutuhan, iya ke benda-benda benda yang akan kebutuhannya masing-masing, itu bener, ajaib-ajaib deh. mhm. Yang bisa dibilang itu juga emang akal-akalan warga ya? Iya, benernya sebenarnya itu. Terus ya kayak gitu, di Iya. Instagram. Tapi kalau lebih detail ya, tapi gua belum pernah bikin dalam teks Indonesia sih. Gua ngedetailin di Mhm, Bauhaus, akhirnya masuk di Bauhaus, mmm, jadi, kayak paper studinya mereka mhm, tentang conditional design itu tuh, di Bauhaus ada. Udah tapi bahasa mmm, Inggris. mmm, Ya gua lagi pengen lah, tantangan selanjutnya sih bikin full full bahasan tentang teks tertulis gitu, unconditional design kenapa, apa, wah cakep. begitu. Jadi itu Tapi ya? bahasa Inggrisnya udah ada, Oke, kayak gitu. Terus ya udah, sampai sekarang mmm. posting-posting doang. Postingan udah berapa berarti? Berapa ya terakhir? Kalau postingan IG tuh? 5.000, berapa ribu ya, 3 ribuan lebih kayaknya. Oh iya? Hmm, Gokil lebih sih ya. itu. Eee, ya karena Om Ade kan nantang tuh, pas 500 aja udah kewujud kan, Mhm. ditantang lagi, coba 1.000, dapet. Wah itu gila sih, pas 1.000 tuh udah langsung, wah gila, beneran nih, Gokil. terusan aja. Postingan udah 1.000 lebih. Mmm, Tapi banyak banget postingan yang belum ke-posting sebenarnya.
Oh, banyak yang banyak. nge-posting. Nah, jadi pas udah lebih dari 1.000 ini, kiriman-kiriman kan makin banyak tuh. Iya. Terus beberapa juga ada yang, Gue eee, perhatiin ada kemudian lo temain tuh. ya Jadi tema kayak lo nunggu ketika mmm, udah ada lo kelompokin. Nah, ini yang kategorisasi. Nah kategorisasi terus diposting baru. itu pas udah 800-an kayaknya, karena gua Jadi kayak ada kepikiran musimnya nih. Oh, mmm, kali kali ini postingannya beberapa mmm, kali mmm, postingan tentang ini gitu. ini. Terus ya udah akhirnya, Tapi kemudian apa yang membuat lo terus tertarik sama benda-benda ini dan apa contohnya yang sampai sekarang lo terpukau dengan karya buatan warga, warga ini? kenapa gua tetap tertarik, nggak taunya kalau gua cari tahu lebih ya jadi sok-sok lebih dalam gini sih. Terus maksudnya emang Iya. tapi real, sebelum pas gua udah megang, gua ngajak ngobrol nyokap, nggak taunya nyokap gua pelakunya juga dan menurut gua, nyokap gua udah ngelakuin duluan sebelum ada international design. Udah melakukan artinya Udah mengamati, meneliti, bukan melakukan apa udah nih? jadi pelaku, Jadi pelaku. warga ya, jadi warga yang, Oke. perancangnya gitu. Mmm, Gua nggak bilang desainer ya, itu kayak perancangnya lah, mhm. nyokap gua tuh. Terus, cerita kayak Bikin nggak tahu apa di dia? Jawa, kayak dulu tuh, piring pecah, piring ini, piring apa, keramik, Mhm, kalau pecah tuh ditambal pakai kawat, kalau bukan kawat apa, plat plat gepeng gitu, heeh yang nggak gede banget lah, heeh seukuran 3 sentian, 2 sentian. heeh Dipecahnya itu kayak yang lu tadi lihat tuh kan, heeh. bisa nggak kebelah banyak sih, kebelah 2 misalnya. Apa, di-bracket gitu jadi kan, Oh ya? kan kebelah nih, si piring kebelah, Ya. gitu, terus udah nih gini, diklem, tapi kawat yang ngeklem. Nah itu udah dari zaman dulu kayak gitu, zaman nyokap gua umur belasan nih, Oh ya? Menarik nyokapnya gitu-gitu, caranya begitu. kayak gitu. Tapi ya mungkin emang karena keterbatasan ekonomi dan atau mungkin ngelihatnya masih bisa, dibenerin gitu-gitu, nggak tahu itu emang udah budaya Indonesia dari dulu. Tapi yang begitu itu emang ada kaitannya sama ekonomi ya? Ada, Atau dia cuma berapa persen? Menurut lu gimana tuh? cuma nah itu pas lagi presentasi di Gudang Sarina, temen tuh ada yang, salah satu kawan lah di Gudang GSC juga ada yang ngekritik tuh, "Ah ini mah udah emang orang miskin semua," gitu. Iya, karena dia miskin, karena dia nggak mampu beli, terus kemudian diakalin. Mmm, Alat itu dibetulin atau alat mhm, itu dialihfungsikan jadi mhm, apa, iya. gitu. Nah terus akhirnya gua bukan bantah sih, gua meng membuktikan kalau ini bukan orang miskin doang. Oh Gua gitu? jalan ke komplek Pondok Indah dan itu banyak. Nggak banyak sih, nggak lebih banyak daripada yang bukan komplek Pondok Indah sih. Iya. Ya lu tau lah komplek Pondok Indah. Ya, apa itu yang I dibuat? ya lu yang pertama kali tahun awal-awal Unconventional Design, Mhm dia pagernya tuh potnya pakai, boot-boot yang udah rusak gitu. Terus gue tanya ke tukang tanamnya, tukang tanamannya mhm tuh, mhm tukang kebun, mhm dia bilang kayak, "Emang saya pakai, punya bapak udah rusak di sini, emang bapak suka berkebun juga dan segala macam," pembantunya sih kayaknya. mhm. Terus, ditempelin di pagernya. Nah kayaknya sampai sekarang masih ada deh itu. Nah yang Mmm, kedua itu lebih absurd lagi sih, main bulu tangkis di pagernya. oke. Pagar jadi net, pagernya Iya. si orang kaya ini. Nah, Beneran rumah orang kaya gue bilang, "Gila lu saking kayanya kali." Gue bilang gue pikiran terus kayak, ya udah akhirnya gue buktiin ke salah satu temen yang ngomong, "Oh ini bukan orang miskin doang, di Pondok Indah iya. ada." Gue kasih tahu fotonya. Iya, artinya bisa jadi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi emang se Situasi, keadaan ya kondisi dan situasi. kondisi dan situasi, tapi terus mereka punya imajinasi apa kagak, Mmm, gitu sih betul, menurut gue. kreativitas Mau atau mau miskin nggak punya imajinasi juga mhm, ya nggak akan bikin mhm, itu jadi, fungsi baru gitu. mmm, Kalau kaya punya imajinasi juga mmm, ya dia bisa lakuin. mmm, iya. Nah terus akhirnya dan lebih gila lagi pas lagi Covid dan lebaran, itu orang kaya makin merajalela di dalam akal-akalan warga. Gimana misalnya? Treadmill jadi mimbar. Iya iya iya, gue pernah Anjing, lihat itu di ada posting. satu episode kategori yang Mimbar? gua posting jadi mimbar banyak banget. Ada treadmill, ada
bangku-bangku orang kaya gitu, terus disusun meja atas bikin ini begini. Karena kan emang sholat kita di rumah kan, Hmm. ya orang kaya itu jadi makin, bukan orang kaya doang, yang ngakal-ngakalin warga. Bukan orang miskin doang Iya. gitu, Mas. Karena kan berarti akhirnya kondisi Hmm. dan situasi kan, Iya, kejadian kondisinya. yang heeh, Tapi mungkin juga selain itu ada limitasi atau keterbatasan. Keterbatasan itu kan nggak mesti ekonomi ya. ya waktu, Keterbatasan waktu, udah buru-buru udah ini aja, adanya misalnya gitu. Atau adanya, barang, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi yang ada aja yang di sini gitu. kondisinya, ya udah Jadi terus, bukan karena uang semata ya, mhm, bukan karena punya uang duit apa atau kagak. kaya atau enggak, Mm-mm. udah. Dan satu lagi punya imajinasi apa Iya kagak. itu, Udah bener, itu sih sebenarnya. karena emang itu sebenarnya latihan sih. Iya. Kalau orang ada yang bilang, eee, ini bukan nggak bisa orang, eee eee, tiba-tiba dia nggak, ya tadi kayak nggak punya imajinasi atau apa, dia tiba-tiba bikin dan segala macam gitu-gitu. Jadi emang harus ada, beberapa case yang udah pernah dia bikin sebelumnya gitu. Jadi nanti dia kayak kelatih juga gitu, Hmm. kebentuk gitu, Nah, lu kan menariknya itu. orang desain produk nih. Setidaknya lo, Tadi pertanyaan lu ada yang belum gua jawab sih sebenarnya. oh yang mana? Apa yang bikin lu terkesima kan? Oh iya betul. Lu mau kemana nih? Sama. Nah terus, untuk gue bikin terkesima itu bangku plastik bikinannya si Bintang Singa itu. Yang kecil yang nggak ada sandarannya. Tahu kan lo yang Iya gimana? bangku soto? Iya, yang ada yang bulat, ada yang cenderung kotak sih. Contoh. Cenderung Itu kotak. gila sih. Gila ya gimana maksudnya? Gue pernah ngejabarin bangku itu jadi berapa fungsi. Lebih dari 5. Oh banyak tuh, banyak. Gue Dan juga itu mainin gitu kan. dan itu orang yang pakai gitu bukan 1 atau 2, 3 orang yang bikin jadi bisa lebih dari 5 fungsi. Mm-mm. Banyak banget di kebutuhan manapun, di sektor manapun. Misalnya sektor itu maksud gue rumah, jalanan, pasar, mall, mana lagi ya? Ya lebih tepatnya ya rumah, jalanan, dan pasar sih. Itu banyak banget, gila. Kosan juga segala macam. Itu Banyak kalau banget. settingan pedagang tuh menarik tuh. Ya kalau lu buka tuh bawahnya, Iya, itu kan itu semua bangku bangku-bangku, semua. ada yang bangku-bangku dingklik kecil, ada yang pot, Hmm. Pot, terus dikasih triplek. apa? Cup, cup. Ember es krim. Iya, itu tuh kembangan dari ini sebenarnya. Jadi gue tuh mengalami hal yang sama sebenarnya sama lu, bersama Artlab Hmm. di Betul. waktu eh, masa riset Artlab tentang pasar, lonely market. Sebelum Ya. Oh, sebelum transaction. iya, sebelum menjadi Holy market holy market, lonely market. pertamanya. Iya, jadi sebelum itu terjadi, Oh ya, lu ikut. Iya. Gua ngeliat gue datanya. bagian dari Lonely market. periset lonely market, nyariin model market, model transaksi yang ada. Hmm. Ya pasar kaget, pasar khusus yang di Manggarai, yang Oh itu banyak. WC apa Hmm. segala macam tuh gue foto, sama tuh begitu, Hmm. keliling tuh gue Hmm. nyari, foto-fotoin, kasihin presentasiin ke Asun, ke ini nih data gue nih. Nah kemudian itu jadi risetnya si Arlab Tentang untuk pasar. tentang pasar, polanya sama. Bener. Dan yang gue perhatiin pada saat ngeriset itu juga, yaitu ini keren banget satu motor nih, settingan orang nih, pedagang pasar kaget ini, segitu aja bawaannya. Iya. Di situ ada pot, ada papan-papan, triplek-triplek, Hmm. ada barang dagangannya Hmm. juga, ada Manekin biasanya. manekin, udah jadi satu, Gantungan begitu. baju, anjing tuh sih. Iya kan, Gantungan begitu gawang tuh. masuk ke areanya tinggal semuanya jadi. Itu gue perhatiin, itu punya imajinasi orang-orang ini. Banget.
dan dia tuh kenceng. tahu bagaimana caranya menggunakan alat yang ada, bahan yang ada. Mmm, Jadi nggak menyerah lantas beli sesuatu yang sudah mmm, didesain oleh mmm, orang lain. mmm. Itu Iya, kan poinnya prepare sebenarnya. gitu, Ini kan prepare-in. poinnya tuh di situ. Jadi nggak menyerah untuk, oke kita beli aja produk itu karena produk Udah itu jadi, sudah didesain oleh seseorang desainer di perusahaan mana entah, terus kemudian jadi brand, diproduksi, jadi masal. produk dan Mmm, dimasalkan dan mhm, dipasarkan, terus mmm. kita beli. Jadi nggak menyerah di situ. Jadi Iya dia bener, bikin sendiri, create sendiri mmm. sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya, kenyamanannya pertama. Iya, menggunakan alat-alat yang dia bisa temuin. Mmm, Nah, itu yang emang yang menarik sebenarnya di sini. Poinnya di situ tuh. Itu kan nunjukin bahwa warga tuh punya imajinasi, mmm, warga itu kreatif, bisa bikin, mmm, dan yang harusnya bisa jadi menarik dan di diangkat adalah ya sustainability itu sustainable materialnya. material, Jadi nggak harus beli sesuatu yang baru. bener, Itu kan material yang tereksplorasi, banyak. Mmm, eksploitasi baru mmm, gitu. Tapi yang udah ada kan kita bisa gunakan lagi untuk dalam tujuan sustainability material. mhm. Kayak gitu Mas, jadinya aku takjub gitu, anjir bangku gila juga ya bisa sebanyak ini. Terus gua pernah bikin juga desainnya dalam posisi dan, rotasi bisa jadi apa aja Hmm. dan itu juga dari nggak taunya itu mainan gua kecil dulu, gua ngebayangin gua jadi pembalap Tamiya F1, bangku kecil itu, masuk kaki masuk ke dalam, gua megang gagang kanan kiri, itu kayak, jadi kayak ya itu kan jadinya imajinasi lagi, Iya. gitu. Ya kan di orang-orang di negara maju itu menyerah terhadap apa yang disediakan gitu. Mhm, Kayak dia nggak nggak berupaya berimajinasi ketika ada sesuatu gitu di mmm, depannya dengan material yang ada di sekitarnya mhm, mhm, untuk memenuhi kebutuhannya saat mmm, itu. Keburu ya udah kita ya udah tunggu besok lah kita beli aja deh ya produk tunggu, itu gitu kan. karena ya duit ada, barangnya ada, gitu kan. Nah, nyambung lagi tadi Mmm, pertanyaan gue tentang desain produk. Lo kan heeh, iya iya, desain produk. mmm. Berarti apa perspektif lo nih, pandangan lo terhadap desain produk yang yang selama ini lo ajak Mmm, dapetin ilmunya di kampus, eh, terhadap kurikulum atau bukan kurikulum, apa sih yang diajarin sama desain produk iya, di kampus mmm, tuh? Apa perspektif lo? kurang ini sih, kalau kan karena gue pernah, ikutan kayak seminar yang kampus di luar, kampus dalam, kampus gue sendiri juga gitu, atau yang emang, diajarin di dalam kampus emang sebenarnya, kurang di gua ya, di kampus guanya emang mungkin kampus guanya kali ya, kurang lebih tajam kali ya, ngerucut. Desain produk aja terus gitu, nggak usah nyentuh desain grafis, eee, nggak usah bukan ganggu, bukan, eee, ngan eee, ke arah, urusan visual dan identity dan segala macam branding itu, atau animasi dan lain-lain. Cuman mungkin itu perlu nanti buat tambahan atau, ekstra kali ya. Tapi kalau menurut gue, malah nggak ngebaca, ya tadi yang gue bilang, gue kok malah dapet ini dari, eee warga, dari orang tua gue sendiri, bukan dari, eee, apa, eee, bukan dari yang ada di Indonesia gitu. Karena emang Hmm. menurut gue Indonesia sebenarnya lebih beyond daripada luar ya. Terus kalau yang di internasional ya itu aja gitu, ya mereka udah di masa estetika gitu. Fungsi cuman satu aja udah satu, satu pilih satu udah. Kalau kita kan beberapa kali di Indonesia banyak banget. Ya atau mungkin itu Asia tuh, mungkin bisa arahnya. Kalau kurikulum ya kurang, terus, dibandingkan, kalau ngelihat kurikulum, luar, dia oke banget untuk menyusun segala macamnya sih.
Tapi, eee, konten konten di dalam kurikulum itu bisa menang si, Indonesia sebenarnya kalau dikembangin lebih dalam lagi. Maksudnya gimana tuh menurut lo bisa Maksudnya menang? waktu itu gue pernah debat soal metodologi desain, karena desain produk Oke. itu mentingin banget metodologi desain. Mhm. Debat sama bukan debat sih, ada perbedaan pendapat soal metodologi desain yang emang harus kita kembangin di Indonesia itu, tapi metodologinya dari luar. Sedangkan di Indonesia ketika, metodologi desain produk itu dikembangkan, kadang error gitu, Mmm. nggak sesuai. Misalnya yang lo Mmm, pikir ini produk ini mestinya metodologinya nggak pakai metodologi sana, pakai metodologi kita aja gitu, itu yang apa misal? karena gue bacanya dari case unconditional design waktu itu pas lagi ngobrol tuh kayak di studi kampus mungkin, kita diajarin prototype, sketsa, dan segala macam. Sketsa, prototype, dan lain segala macam. Mhm. Sampai prototype 3, prototype akhir, Mhm. sampai produk final. Tapi kenyataannya kalau emang kita ngeliat dari, mahasiswa atau temen-temen gue bikin, kadang ngacak tuh. Prototype 1 dulu tester atau brainstorming dulu, habis itu loncat langsung prototype, baru sketsa, sketsa langsung prototype 2, 3, atau langsung jadi gitu. Nah, kadang-kadang juga berulang tuh, Mhm. itu kan metodologi desain kan, Mhm. pecahan itu kan, step by step bisa juga jadi metodologi desain dan segala macam. Tapi, itu yang di akademi. Mhm. Di kenyataan di luar, malah jarang tukang-tukang ngebaca sketsa lebih detail daripada, gambar kerja dan lain-lain. Tapi mereka udah bisa kayak punya feeling terhadap apa yang mau dibuat. Iya. Ya kayak, ya contohnya, tukang apa gitu, kan nandain udah nandainnya stek tuh. Mhm. Atau ngukurnya pakai ruas, ruas jari dan segala macam. Mhm. Yang emang itu sebenarnya nggak ada di desain gitu. Itu adanya di lapangan dan atau mungkin itu budaya atau itu yang nggak ada di metodologi desain. Nah, metodologi barat itu ngekembangin, bukan barat, luar, Mhm. metodologi desain luar, itu kembanginnya itu tadi tuh, runut, Iya. Ya itu kan harus. kan memang bukankah emang begitulah cara kerjanya, Hmm, eee, teori yang ya kemudian keluar. diturunkan gitu. Nah, kalau mau compare sama si si warga atau pedagang kan memang mereka tidak spesifik Iya, belajar itu belajar desain. sebagai desainer produk, enggak. Hmm, Itu gue ngelihatnya memang ya nggak bisa disamain. Tapi gue jadi setuju ketika lo bilang bahwa ada alat ukur hmm, yang itu cukup universal dalam sebuah merancang. budaya Hmm, hmm, eh, di tempat tertentu yang itu bisa jadi satuan ukuran. hmm, Misalnya tadi dari yang ruas ruas. jari atau apa yang harusnya itu juga bisa. Tapi kan karena sekolahan dia pakai yang ukuran yang sudah Luar, luas, yang spesifik. ditetapkan lah, disepakati secara universal. Tapi ya bisa gitu, dan kayak misalkan di arsitektur kan juga ada dong. Kita arsitektur kita bambu banyak kan misalnya, Hmm. dan alat ukurnya itu kan juga nggak pakai sentimeter atau meter gitu. Tapi ya panjang bambu, bambu yang umur sekian gitu, terus iya nggak sih? Jadi atau Iya. Jangankan ukuran, bambu, bata, iya bata, tanah, iya itu aja satu ukuran, bata satu berapa meter. iya. Padahal bukan bata utuh yang kita lihat itu bata Mm-mm. gitu. Hmm. Artinya harusnya pendidikan itu nggak mentah-mentah atau semerta-merta Nyomot nyomot dari aja, orang. atau nyomot nggak Nggak apa-apa, apa-apa, oke, tapi juga ini ada lokal sentuhannya. Hmm. apa, Iya, lokal injeknya dalam lokal dalam. wisdomnya Lokal ini wisdom. bisa dipakai juga Hmm. bahwa oke, Hmm. ini pakai ukuran eh, yang sangat lokal, Hmm. itu bisa dipakai, itu satu hal tuh ya. Hmm. Kayak gitu.
Ya akhirnya ya udah dari metodologi desain, terus gua ngebaca beberapa buku yang emang dia, guru besar juga yang bikin, udah almarhum juga. Terus ya itu buku-buku itu yang gua baca tuh emang Indonesia semua tuh, pas lagi gua nge-compare, gimana ya, di desain produk itu gitu. Heeh. Ya banyak yang bilang, bukan banyak bilang, di buku itu banyak banyak kali bilang di dalam buku itu kayak lingkungan sekitar pengaruh banget sebenarnya, bukan dari referensi di luar. Paham nggak maksud gue? Nggak Eee, usah misalkan, Pinterest referensi. itu ya gua sih gua ngomong kan, banyak kan open source di luar yang emang, Iya, kita lihat itu sebagai contoh dan segala macam. Tapi kadang di sebelah lu, kanan kiri lu atau, betul. sekitar kita tuh ya banyak referensi sebenarnya, Iya, yang emang referensi. bisa bukan diajak ya, eee, serap gitu, serap jadi suatu bentuk yang baru gitu. Ya kayak misalkan si contoh, si bangku bakso, Mmm, akhirnya kan ada yang menyerap itu jadi desain produk, jadi satu. Bangku bangku itu di-extend jadi kayak kalau di Rhino atau mungkin di SketchUp di-extrude ya? heeh, Banyak yang extrude gitu, mhm, di-extrude gitu. Ada yang bikin, adalah desainer orang mmm, Indonesia juga. mmm, Tapi menurut gua sense dari itu jadi kayak kurang karena dia emang nggunain seluruh materialnya jadi dari kayu jati apa mahoni gitu, gua lupa. mhm, Gua ngeliat waktu itu karya pameran. Terus ya ada yang kayak gitu-gitu, karena dia udah nerapin itu yang mungkin iya, buku itu juga bilang, profesor itu, guru besar itu bilang, "Sekitar lu juga punya, eee eee, referensi lebih gede sebenarnya daripada di luar." Dan emang itu sebenarnya yang dibutuhkan pada kita menyerap dari luar untuk di dalam, mhm, maksudku gitu iya. akhirnya, soal metodologi desain, Kan di desain produk. tantangannya desainer